Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PMC TV. Selamat datang di SD Islam Ummatul Mukminin, tempat di mana pendidikan tidak hanya berarti belajar, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai keislaman di setiap langkah. Di sini, para siswa memulai hari dengan doa, penuh rasa syukur dan harapan untuk menjadi generasi yang tak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kuat dalam akhlak. Kami mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana pendidikan di sini membentuk karakter anak-anak Indonesia yang islami dan unggul. Pagi dimulai dengan barisan rapi di lapangan sekolah. Di bawah langit biru yang cerah, para siswa berbaris dengan tenang dan penuh disiplin. Mereka menundukkan kepala, mendengarkan doa yang dipimpin oleh salah satu guru, merasakan kedamaian dan semangat pagi yang menyelimuti. Doa pagi ini tak sekadar ritual, tetapi juga pengingat untuk memulai hari dengan niat yang baik dan semangat belajar. Setelah doa, perlahan mereka memasuki kelas, siap memulai pelajaran. Suasana pagi yang tenang membawa aura positif ke dalam ruang kelas, di mana setiap anak sudah menyiapkan alat tulis, duduk dengan sikap yang rapi, dan fokus mendengarkan arahan guru. Di dalam kelas, para guru menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami, mengajak anak-anak berdiskusi, bertanya, dan menyelesaikan soal-soal bersama. Pendekatan ini bukan sekadar menghafal, tetapi juga mendorong anak-anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru di SD Islam Ummatul Mukminin memahami betapa pentingnya menyeimbangkan antara teori dan praktik, sehingga anak-anak dapat melihat bagaimana ilmu tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di luar kelas, beberapa kelompok siswa melakukan kegiatan senam di lapangan sekolah. Dengan penuh keceriaan, mereka mengikuti setiap gerakan instruktur dengan semangat. Kegiatan senam ini tak hanya bertujuan menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga mengajarkan kekompakan, kerjasama, dan semangat sportif. Gerakan yang penuh energi menjadi cara bagi siswa untuk melepas ketegangan dan menyegarkan pikiran sebelum kembali ke pelajaran. Setiap pagi, anak-anak diajak untuk memperkuat sisi spiritual mereka dengan melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Dimulai dengan mengambil wudhu secara berkelompok, kubah bambu, pelopok, mereka berbaris rapi di area wudhu, membasuh tangan, wajah, dan kaki dengan penuh ketenangan, mengikuti ajaran yang telah diajarkan di sekolah. Aktivitas wudhu ini bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk menyucikan diri dan menenangkan hati sebelum beribadah. Setelah wudhu, mereka melanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Dalam keheningan dan kekhusyukan, anak-anak mengikuti gerakan sholat dengan penuh khidmat, menambah keakraban mereka dengan Allah. Tak hanya sekadar kewajiban, ibadah ini menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Setelah sholat duha, anak-anak juga melanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama. Suara lantunan, ayat-ayat suci mengisi ruang, membangkitkan suasana religius yang damai dan menyentuh hati. Sebagai bagian dari kegiatan ini, kami mengundang 2 siswa, laki-laki dan perempuan, untuk membaca satu surah dengan suara merdu mereka. Bacaan mereka yang khusyuk seolah menjadi doa bagi seluruh sekolah, menghadirkan suasana yang begitu menyentuh dan meneduhkan.
Perkenalkan, nama saya Hania Syakira Gunawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut arji'il basara hal tara min futur arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إذ أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أرأيتم إن أهلكنا الله ومن بقي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudraka la'allahu yazakka aw yazakka fatanfa'ahu amma man taqwa wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta laha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al-insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughnihi wujuhun yawma'idhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan yang mengisi keseharian di SD Islam Ummatul Mukminin, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan kepala sekolah. Beliau sebagai sosok yang memimpin sekolah ini memiliki pandangan mendalam tentang visi dan misi pendidikan di sini. Kami mengundang Anda untuk mendengarkan cerita dan pemikiran beliau mengenai bagaimana sekolah ini berupaya membentuk generasi yang tak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia. Mari kita simak wawancara berikut untuk melihat lebih jauh program-program unggulan yang menjadi kebanggaan sekolah, serta harapan besar yang dimiliki kepala sekolah untuk masa depan anak-anak didik di sini. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sedang berada di SD Islam Ummahatul Mukminin. Dan kalau misalnya ditanya latar belakang kita mendirikan sekolah ini adalah tentunya kita ingin menambah ikut berperan serta di dalam dunia pendidikan, dan juga kita
ingin turut serta mendidik anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang bertakwa, berakhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga menjadi anak-anak yang berprestasi sesuai dengan visi dan misi kita. Visinya itu yaitu kita ingin mendidik generasi yang bertakwa, yang cerdas, yang berakhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga kita ingin anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berprestasi, dan juga memiliki ilmu pengetahuan. Oke, baik. Kalau untuk kurikulum, kita di sini ada dua pembagian pelajaran. Yang pertama adalah Dinul Islamiyah, yaitu pembelajaran agama dan pembelajaran ilmu pengetahuan umum. Nah, untuk pembelajaran ilmu pengetahuan umum, kita di sini memakai kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk pembelajaran Dinul Islamiyah atau pembelajaran agama sendiri, kita memiliki kurikulum tersendiri, ya. Di antaranya pelajaran kita itu adalah pelajaran yang cukup komplit, ya. Di situ ada pelajaran Al-Quran. Al-Quran itu kita di sini Al-Quran setiap hari kita pelajarin. Dan untuk anak-anak kami di sini kita targetkan sampai lulus itu mereka harus menghafal 2 juz, yaitu juz 29 dan juz 30. Tetapi jika mereka bisa menghafalkan lebih dari itu, maka kami akan sangat senang sekali jika anak-anak kami mampu untuk menghafal lebih dari 2 juz. Kemudian ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, zikir dan doa, ada pelajaran tajwid, yang semua itu kita harapkan dapat menjadi bekal dasar anak-anak kita untuk mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau misalnya dari pembelajaran tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya misalnya nih pelajaran zikir dan doa, kita akan ajarkan anak-anak kita doa sehari-hari yang bisa mereka amalkan, ya. Contohnya misalnya doa-doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa kedua orang tua, doa dunia akhirat, dan banyak lagi doa-doa lainnya. Dan serta hadis-hadis, dan dari hadis-hadis itu anak-anak bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang bisa mereka terapkan dalam perilaku mereka. Misalnya kita di sini mengajarkan anak-anak yang setiap hari kita ingatkan, pertama menjaga kebersihan. Nah, kemudian itu makan dengan tangan kanan, makan dan minum itu duduk, itu selalu menjadi salah satu kebiasaan perilaku bagi anak-anak kita. Metode pembelajaran kita itu beragam, ya. Metode pembelajaran bisa dengan ada 2, teori dan praktek, ya. Teori dan praktek. Kalau misalnya umum itu kita udah tahu ya kurikulum mereka seperti apa. Tetapi kalau misalnya untuk pelajaran agama yang seperti saya bilang tadi, metodenya adalah dengan memberikan teori dan langsung mempraktekkannya bagi anak-anak. Misalnya nih pada pelajaran fikih, ya. Anak-anak akan diberikan teori dulu mengenai misalnya tata cara sholat ataupun tata cara berwudu. Kemudian yang itu yang akan kita lakukan sehari-hari. Ya, kita terus pantau anak-anak kita bagaimana mereka melakukan sholat dengan benar dan berwudu dengan benar dan sholat dengan benar, baik tata caranya maupun dari bacaannya maupun dari gerakannya. Demikian. Oke, kalau misal untuk fasilitas, ya, kita ada lapangan di belakang, ya. Itu anak-anak bisa gunakan untuk mereka aktivitas mereka, seperti mereka bisa bermain bola, ya. Kemudian kita juga ada perpustakaan, insya Allah ya, perpustakaan di mana anak-anak itu bisa menambah ilmu pengetahuan mereka dengan membaca buku. Dan kita juga ada UKS, ya.
UKS. Nah, UKS ini ya alhamdulillah kalau misalnya ada anak yang misalnya mereka tidak enak badan ataupun sakit, tersedia UKS untuk mereka beristirahat. Oke, baik. Kalau misalnya ekstrakurikulernya sebenarnya kita insya Allah semester ini kita akan menjalankan ekstrakurikuler ya. Insya Allah itu kita akan mengadakan ekstrakurikuler futsal, Al-Quran, keputrian, dan bela diri. Ya, karena di sini kita ekstrakurikuler kita belum terlalu aktif ya, dan insya Allah karena ada beberapa kendala, dan insya Allah semester ini kita akan mengaktifkan untuk ekstrakurikuler tersebut. Bagaimana kita mendukung minat dan bakat siswa di luar kelas ya? Yang pertama kita akan memberikan ekstra keterampilan bagi anak-anak. Contohnya nih, misalnya anak-anak yang memang mereka minat di taktis, nanti kita akan ada tim guru yang akan membimbing mereka di luar sekolah. Ya, kemudian futsal juga, walaupun saya bilang secara resmi ekstrakurikuler kita belum berjalan, tetapi di luar sekolah kita sudah ada. Misalnya setiap sore anak-anak itu akan mereka bermain futsal di lapangan. Ada juga gurunya nanti akan membimbing. Terus untuk misalnya untuk keputrian ada juga nanti guru yang akan membimbing di luar jam pelajaran. Dan juga kita anak-anak ini kita kalau misalnya ada perlombaan-perlombaan kita ikutkan mereka perlombaan untuk mendukung minat dan bakat mereka dan juga untuk mengasah mental mereka. Ya, ini ya kalau saya itu kami di sini selalu menekankan komunikasi ya. Kami di sini selalu menginformasikan kepada wali murid ya untuk membuka komunikasi dua arah ya. Jadi kita terbuka selebar-lebarnya. Apapun wali murid yang mau mengomunikasikan masalah anak-anaknya ya, kita sangat terbuka. Silahkan datang. Dengan guru maupun dengan BK maupun dengan kepala sekolah silakan datang, kita sangat terbuka. Jadi kita tidak menginginkan misalnya terjadi suatu masalah di sekolah atau apapun, wali murid ini mereka bicara dengan yang lain, misalnya gitu kan, atau mereka berbisik-bisik misalnya di belakang misalnya begitu ya. Tetapi langsung komunikasikan dengan sekolah gitu. Kita sangat terbuka sekali. Ini kan masalahnya ini kan kita antara orang tua dan sekolah itu kan kita kan menjalin kerjasama yang baik ya. Kita juga mempunyai tujuan sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu komunikasi ini sangat penting sekali. Maka dari itu begitu saya selalu membilangkan kita sangat terbuka dengan komunikasi ini ya. Komunikasi ini penting sekali. Apapun masalahnya segera komunikasikan dengan sekolah sehingga sekolah bisa juga cepat memberikan solusi atau memberikan masukan seperti itu untuk anak-anak. Ya, baik. Kalau untuk komunikasi kita ada grup ya, untuk ada grup kelas dan juga grup keluarga besar sekolah Dasar Islam Ummahatul Mukminin. Jadi kalau grup kelas ini komunikasi wali murid dengan wali kelasnya, ada juga grup keluarga besar SD Islam Ummahatul Mukminin. Di situ adalah kita akan memberikan informasi-informasi seputar kegiatan dan informasi-informasi lainnya terkait dengan kegiatan sekolah. Nah itu kalau misalnya di luar itu yang seperti saya bilang tadi, komunikasinya adalah boleh misalnya dengan janji bisa datang ke sekolah untuk komunikasi. Baik, bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa ya, yaitu kita dengan memberikan tausiah dan contoh kepada anak-anak.
Ya. Jadi anak-anak itu terus kita berikan tausiah, kita berikan masukan, kita nasehatin setiap hari, dan juga kita memberi contoh, terutama untuk para guru-guru di sini. Ya, kita memberikan contoh sebagaimana anak-anak itu kita ingin berperilaku seperti apa, maka seharusnya guru-guru pun harus mencontohkan seperti itu. Nah, karena apa? Karena di sekolah itu ya siapa lagi yang ditiru anak-anak selain gurunya, ya kan? Nah, selain itu kita juga punya satu program yang namanya itu pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini berubah setiap minggunya. Contohnya, misalnya minggu ini kita pendidikan karakter kita itu mengenai kebersihan. Maka pada minggu itu seluruh guru wajib memberikan tausiah mengenai kebersihan kepada anak-anak. Ya, setiap guru. Ya, jadi terus kita berikan anak-anak itu tentang kebersihan. Ya, sehingga kita harapkan itu bisa menjadi apa tuh? Mereka ingat gitu kan? Mereka ingat. Terus kemudian minggu berikutnya misalnya tentang akhlak yang baik, ya. Maka pada minggu itu kita akan memberikan tausiah, masukan, nasihat kepada anak-anak mengenai akhlak yang baik, ya, kepada anak-anak. Dan itu dilakukan di kelas. Itu sebelum pelajaran dimulai atau pada akhir pelajaran. Setiap guru wajib memberikan tausiah mengenai hal itu. Jadi kita harapkan dengan program ini anak-anak bisa menjadi menjadi anak-anak yang dengan akhlak yang lebih baik lagi. Yeah. Oke, baik. Kalau misalnya tantangannya, kalau misalnya dibilang tantangan sih ya tadi itu balik lagi ya mengenai komunikasi. Yeah. Ya, kita pasti menginginkan apa yang kita terapkan di sekolah itu maksudnya kita satu misi dan misi aja lah dulu dengan orang tua di rumah, kan? Apa yang sudah kita pelajari di sekolah, apa yang sudah kita terapkan di sekolah, itu bisa dibawa anak-anak ke rumah dan dijalankan di rumah sama anak-anak. Dan itu orang tua harus sejalan dengan kita, ya. Misalnya nih, contohnya nih, misalnya tadi yang saya sebutkan tadi, anak-anak itu makan tidak sambil berjalan. Kita diajarkan, kita selalu misalnya anak-anak lewat habis jajan, mereka makan sambil jalan, kita duduk nak makannya, kita bilang seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak diteruskan di sekolah ya susah. Ya, jadi kita inginkan sejalan, komunikasi antara sekolah dan di rumah itu harus sejalan. Ya, dan contoh lainnya juga misalnya menjaga kebersihan. Kita di sini terus kita bilang buang sampah pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Tetapi ketika mereka berada di rumah, orang tua tidak peduli. Misal contohnya ini, ya anak-anaknya buang sampah di sembarang tempat, mereka tidak mengingatkan. Ya udah, ini itu kan cuma 50-50, tidak 100% kita bisa mendidik anak itu. Karena apa yang terjadi di sekolah kalau tidak didukung di rumah, ya kayaknya kita bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi memang harus kerjasama, betul-betul kerjasama antara sekolah dengan di rumah. Itulah tantangannya ya, kadang-kadang yang tidak sejalan ini. Jadi ya itulah kami harapkan ya dukungan dari orang tua itu penting sekali ya. Tantangannya itu salah satunya. Ya oke. Kalau misalnya untuk prestasi untuk saat ini kan kita sekolah ini baru berjalan tahun kelima, ya tahun kelima. Kalau misalnya untuk prestasi sih kita so far kan kalau prestasi itu kan kita berarti mengikuti lomba-lomba ya. Dulu kita pernah waktu kelas-kelas 1 anak-anak kita pernah mendapatkan lomba tahfiz juga, kan diundang gitu kan. Kalau misalnya di luar itu prestasinya mungkin kita belum banyak yang mengikuti lomba-lomba. Jadi kalau kita untuk internal aja dulu. Kalau misalnya internal kita sih sering mengadakan lomba-lomba internal gitu. Dan ya kalau misalnya lomba internal tentu yang menang anak kita sendiri gitu kan. Oke, kalau misalnya harapan kita tentulah sesuai dengan visi dan misi kita ya. Kita harapan kita pasti bisa mencapai visi dan misi kita ya. Anak-anak kita di sini belajar di sini dengan benar-benar, mereka mendapatkan ilmu di sini dengan benar-benar, dan ketika mereka sudah keluar nanti
mereka keluar nanti ataupun mereka sudah tidak sekolah di sini lagi, mereka masih membawa dasar-dasar apa yang sudah kami ajarkan di sini. Terutama kita harapkan yang paling penting mereka berakhlak mulia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, begitu. Dan juga ya selain mereka yang pertama, mereka itu berakhlak mulia, itu yang paling penting ya. Mereka menjadi pribadi yang soleh dan solehah ya, rajin beribadah itu tentunya ya, karena itu yang dasar kita ajarkan di sini. Mereka beribadah, mereka berakhlak mulia. Ya saya pikir itulah dari semua pendidikan itu, itulah mungkin inti dari semuanya gitu ya. Mereka menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, dan mereka juga anak-anak yang cerdas juga ya. Baik, kalau misalnya pesan ya, kami memesankan di sini kepada seluruh anak-anak ibu di sini ya, silahkan datang ke SD Islam Ummahatul Mukminin ya, yang terletak di Jalan Rawa Bening 10. Dulu sekolahnya itu di Jalan Soekarno-Hatta di depan ya. Kita ngontrak dulu ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah berada di Jalan Rawa Bening 10, Kelurahan Sidomulyo Barat. Kita sudah memiliki gedung sendiri dan tentunya di atas tanah sendiri ya. Silakan datang ke sini, insya Allah mendapatkan pelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang berkah. Insya Allah kita akan dengan semangat atau dengan ikhlas mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berprestasi, dan soleh dan solehan. Jadi jangan lupa untuk datang ke SD Islam Ummahatul Mukminin, segera mendaftar ke sini ya. Insya Allah di sini menyenangkan. Kalau saya melihatnya sangat penting sekali ya, pendidikan Islami terutama di pendidikan dasar ini penting sekali. Apalagi sekarang kita ini sudah berada di zaman globalisasi ya, zaman yang sudah memang teknologi, apalagi dengan adanya handphone ya. Kita misalnya kita pembelajaran di sekolah itu kita misalnya sudah memberikan yang terbaik, misalnya ibaratnya sampai mulut kita berbusa kita ngasih tahu anak-anak, tetapi sekali mereka memegang handphone hilang semuanya. Ya, nah itu sangat penting sekali. Maka dari itu ini juga kembali lagi kepada itu tadi saya bilangnya tetap kerjasama ya. Misalnya di sekolah kan anak-anak itu tidak boleh ya, paling tidak boleh pegang handphone ya. Nah ini mungkin salah satunya tuh memang handphone ya yang yang menjadikan apa tuh namanya tuh kita harus memberikan pondasi bagi anak-anak kita nih supaya mereka itu teguh dan kuat. Tidak terpengaruh dengan dunia di luar sana ya, dengan tidak terpengaruh dengan penglihatan yang di media sosial yang sangat luar biasa ini mempengaruhi anak-anak kita ya. Itu maka dari itu sangat penting sekali kita menanamkan akidah bagi anak-anak kita yang terutama ya, itu yang paling penting ya, kita menanamkan akidah tauhid bagi anak-anak kita ya, iman yang kuat supaya mereka tidak terjerumus nanti ke depannya, apalagi dengan pengaruh-pengaruh di luar sana, pengaruh handphone, media sosial dan segala macamnya. Itu sangat luar biasa, ya. Jadi kita berikan pendidikan dasar di sini, kita berikan akidah yang kuat, kita berikan ilmu agama yang mumpuni dari sekarang, agar mereka mempunyai bekal dasar-dasar untuk mereka benteng mereka nanti ke depannya. Ketika bel istirahat berbunyi, anak-anak segera menuju kantin dengan senyum dan canda tawa. Mereka menikmati waktu istirahat untuk membeli makanan, bercengkraman dengan teman-teman, dan duduk bersama di depan kelas untuk makan. Suasana keakraban tampak jelas di sini, menunjukkan bahwa sekolah ini tidak hanya tempat belajar, tetapi juga ruang untuk membangun persahabatan dan rasa kebersamaan. Selanjutnya, kami berkesempatan berbincang singkat dengan salah satu guru yang telah mengabdikan dirinya untuk mendidik dan membimbing anak-anak di SD Islam Ummatul Mukminin. Dalam wawancara ini, beliau akan menjelaskan tentang jadwal harian para siswa, mulai dari jam masuk hingga pulang sekolah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Seputar kegiatan belajar mengajar di Sekolah Islam Ummahatul Mukminin, dari awal kedatangan hingga siswa-siswa pulang, sama kami para guru menyambut kedatangannya itu dari mulai jam 7 hingga jam 7.30. Kemudian setelah menyambut kedatangan siswa, kami setelah itu melakukan kegiatan baris berbaris, yang mana di berbaris ini kami membaca doa sebelum belajar, sebelum melakukan belajar kegiatan belajar mengajar. Kemudian lalu siswa-siswa ini membaca zikir pagi. Lalu setelahnya kami bimbing juga mereka membaca doa untuk kedua orang tua dan juga doa keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian setelah berbaris, anak-anak ini masuk ke kelas, melakukan kegiatan belajar mengajar bersama gurunya selama kurang lebih 1 jam lamanya, 2 jam ya kurang lebih, hingga 9.50 itu baru anak-anak ini nanti akan ada bel sholat duhanya. Sebelum sholat duha itu nanti anak-anak ini akan mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari dari misalnya segi dalam berwudu. Mereka akan berwudu terlebih dahulu dan nanti guru-guru yang piket akan mengawasi dan memantau mereka. Kemudian setelah berwudu baru mereka nanti akan melakukan yang namanya sholat duha. Sholat duha di mana di situ nanti para guru dan pengabdian juga memantau anak-anak dan membimbing mereka dalam kegiatan sholat, praktek sholat. Kemudian setelah mereka selesai melaksanakan sholat duha, praktek sholat duha, kemudian mereka nanti lalu istirahat, beli jajanan, makanan ataupun bermain bersama. Dan di sini juga istirahatnya kami di SD Ummahatul Mukminin ini ada dua shift. Yang pertama itu ada shift pertama itu anak perempuan dulu belanja ke kantin, setelah nanti anak perempuan baru anak laki-laki. Kemudian setelah istirahat nanti jam 10.30 itu bel akan dibunyikan, lalu kami melanjutkan kegiatan belajar kami yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran ini anak-anak ini akan mengulang hafalannya, yang bagi yang mereka murojaah, yang bagi menghafal mereka hafalan baru, nanti kemudian disetorkan sama gurunya. Setelah jam Al-Quran jam 11.40 kami lanjut lagi kegiatan belajar mengajar, nanti maupun umum ataupun agama. Setelah itu nanti kami suruh anak-anak mengumandangkan azan, yang jadwal piket azan, nanti akan kami suruh anak-anak itu mengumandangkan azan. Setelah salah seorang anak azan, nanti kami melanjutkan kegiatan belajar mengajar dulu hingga nanti jam 12.30 kami baru melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama siswa dan juga guru-gurunya. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola di Ummahatul Mukminin, lalu kami melakukan kegiatan tasmi namanya. Tasmi ini nanti kami di sini membuat 4 kelompok di hari Senin dan Kamis, dan begitu juga di Selasa dan Rabu menurut halakohnya masing-masing. Yang anak-anak dapat jadwal di hari tersebut, nanti mereka akan mentasmikkan hafalannya, lalu teman-temannya mendengarkan hafalan mereka. Setelah kegiatan tasmi, nanti anak-anak ini akan istirahat lagi kembali, istirahat, makan, tidur siang. Itu bertepatan nanti setelah istirahat dan tidur siangnya di jam 14.30. Lalu kami melanjutkan kegiatan belajar mengajar di kelas sama gurunya. Setelah itu nanti kami akan membunyikan bel karena sekarang sholat asarnya cepat ya Bang.
Jadi nanti kami akan menunjukkan gambarnya setelah memasuki sholat asar, jam sholat asar. Lalu anak-anak ini nanti akan berwudu kembali, bagi khusus anak laki-laki saja. Nah itu nanti akan sholat di musola berjamaah, sedangkan anak perempuannya sholat di kelas saja. Setelah mereka melakukan sholat asar berjamaah, sudah mereka tuntaskan kewajiban mereka sholat, nanti baru boleh kami bunyikan tinggal pulang, dan baru kami perbolehkan anak-anak pulang di jam 15.30. Kami pulangnya di SD Umatul Mukminin di jam 15.30. SD Islam Umatul Mukminin bukan sekadar sekolah, tetapi rumah kedua bagi siswa-siswinya. Disinilah mereka belajar, bermain, dan tumbuh bersama menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak. Sekolah ini membuktikan bahwa pendidikan yang holistik bisa membentuk generasi emas Indonesia yang siap bersaing, tak hanya dengan kecerdasan, tetapi juga dengan iman dan akhlak yang kokoh. Terima kasih telah mengikuti liputan kami. Semoga memberikan inspirasi bagi semua